nggak ada uang sama sekali. Terus listrik saya mati. Setelah selesai COVID itu bulan apa itu kita tinggi, bro ya. Salah. Sampai hampir 10 miliar saya dapat itu. Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, ahlan wa sahlan ikhwan. Alhamdulillah hari ini kita ada di PT Arois Fatkana Property, perusahaan developer properti yang ada di Kota Batu. Dan alhamdulillah hari ini kita sedang berada bersama Pak Indra Satya selaku komisaris dari PT Arois Fatkana Property. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair ini, Pak, atas waktunya. Sudah menyempatkan waktu. Insyaallah taala kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Indra, yang mana Masya Allah ini beliau punya kisah yang inspiratif, Insya Allah. Insya Allah. Yang mana beliau ini dulu pernah sempat bekerja di perusahaan asuransi, kemudian setelah ada di top manajemen ya Pak ya, memutuskan untuk resign, seperti itu Pak. Insya Allah. Nah, Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Kenapa ini dulu alasannya beliau resign dari perusahaan tersebut, kemudian memutuskan untuk merintis mulai usaha di bidang properti, jatuh bangunnya mungkin, kemudian mungkin ada sedikit tips-tips kepada ikhwan sekalian yang mungkin ada di posisi seperti beliau juga mungkin Pak, yang mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan yang membuat hati tidak tenang mungkin Pak. Iya, Insya Allah. Tapi masih bingung mungkin mau keluar tidak mungkin ada, iya mungkin ada masih berhitung. Mungkin ada tips-tips dari beliau. Insya Allah Ta'ala kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, juga mungkin ada promosi-promosi dari perusahaan beliau nih yang bisa kesempatan-kesempatan yang diambil oleh ikhwan sekalian. Tapi kita mulai ya Pak. Baik. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu Pak, sedikit mungkin Pak. Pak Indra ini mungkin asalnya dari asli Kota Batu atau? Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat? Dari Bandung. Dari Bandung, Masya Allah. Ya, Bandung, saya lahir di sana. Saya ke Jawa Timur itu 92, lulus SMA. 92. Lulus SMA, kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh, Masya Allah. Jadi di Surabaya, kuliah, kerja, nikah, dapat orang Surabaya. Masya Allah. Berarti kerja di perusahaan asuransi itu di Surabaya, Pak? Surabaya. Dari tahun? Kalau di perusahaan asuransinya dari mulai tahun 96 insya Allah ya, 96, 97. Jadi awalnya saya itu ya Masya Allah ya, saya dari tahun 2004. Jadi mulai 2004 mulai memperdalam lagi masalah Islam. Awalnya saya mencari yaitu masalah bid'ah. Saya berprinsip waktu itu saya mempelajari ilmu dunia, bisa hatam. Nah kenapa ilmu akhirat justru yang penting, yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, Masya Allah, nggak saya pelajari. Nah, percuma saya pikir. Nah, akhirnya saya pelajari itu. Dan di saat saya sudah mau mempelajari, udah mendalami, sedang mendalami riba, sedang mendalami itu namanya apa? Masya Allah ya, malah yang lurus lah istilahnya. Di saat itu saya melamar pekerjaan dan keterima itu di lembaga ribawi. Dan saya gelap mata, maksudnya apa ya? Kok saya terima waktu itu? Saya juga. Itu tahun? Dia itu 2006, 2007, 2006 akhir kalau nggak salah itu. Itu perusahaan asuransi tadi? Ya. Nah, sebelumnya saya di proyek ya. Oh, di proyek. Terus di kampus. Saya di kampus terus. Waktu itu saya juga pernah dosenin juga. 2000 malah keterima di situ karena saya baru lulus S2, saya merasa harus memanfaatkan S2 saya gitu kan. Saya mau membuktikan kepada seseorang bahwa S2 saya ini manfaat gitu kan, nggak hanya buang duit, nggak hanya cuma gaya-gayaan S2 nggak. Akhirnya karena mungkin obsesinya ke situ, jadi akhirnya saya ya udah nih saya terima di lembaga asuransi itu. Dan Masya Allah saya
melamar di ya gaji itu tidak gaji Jakarta, petempatan Surabaya. Wah, Kan luar biasa gitu. Makanya saya ngerasa nggak mampu untuk menolak waktu itu. Udah saya jalani dulu lah gitu kan. siap. Saya Padahal jalani. posisinya itu sudah tadi ya, sudah mempelajari sebenarnya. Sudah dan sudah menemukan saat itu. Apa yang terjadi? Allah mungkin apa ya menguji saya. Jadi saya di situ masuk dengan yang tidak mudah ya. Terus setelah masuk itu juga saya fight untuk bisa nunjukin bahwa saya nih lihat nih gitu kan. Karir saya tuh cepet banget. Wah, Masya Allah, cepet banget. Jadi bahkan saya waktu mau keluar, waktu mau hijrah, sudah menyatakan hijrah mau resign, si orang perusahaan bilang, kamu sudah buat apa buat perusahaan? Sudah ngasih apa buat perusahaan? Terus Ana bilang, lihat deh sejarahnya dari mulai ini perusahaan ini lahir sampai dengan sekarang. Ada nggak yang pernah 4 kali naik gaji dalam 1 tahun? Dan waktu itu saya nggak boleh keluar. Digandoli, bahkan ya itu diiming-imingi. Tahun berapa Pak berarti Pak? 2015 awal. 2015 awal. 2014 akhir. Sekitar 9 tahun Pak Ya. di perusahaan tersebut. Iya, waduh. Dan betul-betul Allah mudahkan sekali di situ. Di situ. Ya Allah, saya pengen rumah, dapat. Saya pengen renovasi, Allah kasih. Terus sudah saya bikin garasi nih, tapi saya belum punya mobil. Ya Allah, garasinya udah jadi. Ya Allah, minta mobilnya. Allah kasih. Dengan saya naik jabatan dan dapat fasilitas mobil. Terus sudah mobil. Ya Allah, ini gajinya kok segini. Udah pengeluaran bertambah gitu kan. Allah kasih naik lagi tuh gaji gara-gara apa waktu itu. Kita ngerekrut dari luar, satu letting, tapi di luar itu dia digaji gede. Masuk ke perusahaan kita, ini satu level kita, satu level. Otomatis nggak mungkin dong dia turun. Kita lah yang dinaikin, jebret, untuk nyamain gajinya dia. Saya naik hampir 2 kali lipat itu. Masya Allah itu. Semakin ya Allah. Dan itu baru saja saya nikmatin beberapa bulan. Terus hidayah ini datang. Masya Allah. Wah, ini Pak, sudah 9 tahun. 9 tahun sebenarnya sudah mempelajari. Nah, ini apa Pak yang membuat tiba-tiba di tahun ke-9 ini mantap ini hijrah? Mantap Nah resign, itu. seperti itu. Saya masih Jumatan tuh di Masjid Mekah itu ya, Masjid Jami Mekah itu ya. Ada kajian-kajian, saya nyempatkan ikut. Bahkan ada asar itu saya izin kalau sama Ustadz Ami Nurbait itu biasanya saya kejar mesti itu. Terus apa yang membuat saya terketuk itu, saya kan jadi donaturnya salah satu yayasan juru pungut udah beberapa bulan. Terus kemudian biasanya transfer saya, didatangin ke kantor. Iya. Nah, datangin ke kantor, nanya-nanya, Pak Indra apa ada bisnis lain di luar, ada pekerjaan? Ada, saya jadi trainer di luar, tapi trainernya juga trainer bank. Masya Allah. Kemudian juga istri gimana, kerja di mana? Oh, istri kerja jadi agen asuransi. Masya Allah. Terus kenapa sih kok nanya-nanya sampai sebegitunya gitu saya kan? Jadi mohon maaf ya Pak Indra ya, jangan marah ya Pak Indra ya, katanya. Loh kenapa emang? Ya kami tidak bisa menerima donasi Bapak dari hasil kerja di sini. Nah loh, terus uang yang saya pakai buat anak istri saya, ya semua haram Pak. Di mana yayasanmu, siapa ustadzmu, saya datengin besok. Tak bilang gitu. Pulang dia, besok saya datengin Ustadz Nur Yasin. Masya Allah, dan mantep banget ngasih ini. Tahun 2016. 14 insya Allah itu, 14. Jadi sampai dengan saya itu kan akhir tahun ya. Akhir tahun saya tuh minta sampai dengan bulan 4 atau bulan 5 lah. Karena di situ insya Allah saya bisa dapat banyak bonus apa segala macam gitu kan, untuk modal nih bisa. Apa Pak? Itu bulan panen? Iya, ada bonus, THR, kenaikan gaji, apalagi ya
Nah itu hampir 50 juta lebih itu. Zaman itu ya. Bisa dapat 50 juta insya Allah itu. Nah, saya nawar gitu, Ustaz, boleh nggak nanti sampai bulan Maret atau April gitu? Oh ya nggak apa-apa Pak Indra, silakan. Minta aja sama Allah, disampaikan Umurnya sampai dengan bulan itu. Terus gimana dong? Berani nggak? Waduh, Masya Allah. Ya udah Bismillah udah. Saya telepon. Waktu di yayasan itu saya telepon istri saya. Ini kayaknya udah mantap. Terus mau keluar nih, mau resign gitu. Ya udah Bismillah. Tadi sebelumnya sudah ini ya? Sudah ada aban-aban ya. Dengan keluarga sudah sempat. Mendadak juga sih, nggak terlalu yang kita rencanakan banget enggak. Mendadak dan istri saya udah langsung mengiyakan tanpa bak bibu, Masya Allah. Karena Insya Allah kalau tanpa dukungan beliau, Allah alam tuh, bener. Karena, aduh, Masya Allah ya kita habis itu kan hilang semua tuh seketika, gitu kan. Tapi mobil masih nyantol tuh. Jadi, Masya Allah. Waktu saya bertekad pulang ke kantor, terus langsung saya detik itu juga pulang ke kantor tuh bikin email resign ke all agency, all cabang se-Indonesia Raya. Heboh kan? Wah, udah alasannya itu Pak. Kenapa? Ditanya alasannya kira-kira. Iya, tetap saya hidayah gitu aja ya. Mereka nggak mau tahu hidayah, apa hidayah gitu kan. Masya Allah dan ya sempet yang ya dicemooh, yang di Masya Allah ya alhamdulillah sekarang ya dari naik turun ya terus sampai dengan ke titik nol pernah saya alami ya Masya Allah, tapi saya gantungkan kepada Allah. Saya nggak yang ngasih gaji saya, rezeki kepada saya kan Allah Ta'ala, nggak mengandalkan siapa-siapa. Saya mikirnya waktu itu seperti itu. Tadi yang membuat tekad ini jadi bulat ketika tadi Pak dikatakan coba minta sama Allah, ustinya disampaikan. Iya. Dan saya nggak nunda waktu. Tidak nunda. Saya tidak nunda waktu sedetik pun. Aduh, masalah merinding nih saya. Sedetik pun saya langsung pulang. Ya sudah saya pulang Ustaz. Saya pulang, saya buka laptop saya ketik email resign saya. Insyaallah. Saat itu juga. Jadi alhamdulillah keluarga juga mendukung, Pak. Masya Allah. Jadi kalau dari keluarga mertua ya menyesalkan. Menyesalkan sekali, tapi semua memasrahkan pada saya keputusan saya. Berarti sebelumnya yang membuat berat apa Pak? Kira-kira Pak? Mungkin yang dirasakan rekan-rekan juga ini. Yang mau bikin apa ya? Ini iya enggak ini. Berhitung nih Pak ya? Berhitung. Dan itu nggak bisa dihitung. Dan yang bisa mengalahkan adalah keimanan. Kuatin dulu iman. Belum ada pekerjaan, bayangan mau kerja di mana, dapat duit dari mana, belum ada. Ini Pak, mungkin supaya menginspirasi rekan-rekan juga. Ketika sudah resign, apa yang Pak Indra pertama lakukan? Misalkan besoknya itu. Saya waktu itu, jadi begini ya, di saat kita sudah, itu kan proses tuh, ditahan berapa bulan ya itu ya, 1,5 bulan insya Allah. Ditahan, jadi proses itu, Masya Allah. Saya juga sempat keliling dengan gak nyaman sekali gitu kan, keliling cabang untuk kan saya tugasnya training agency, jadi ke cabang-cabang. Jadi selama 1,5 bulan masih men-training? Masih, dan itu nggak enak banget. Masya Allah. Menyuruh orang semangat itu. Iya, dan akhirnya tanpa mereka sadari, saya menyuruh orang untuk mendorong untuk mendapatkan hidayah, untuk mencari hidayah, untuk mencari hidayah. Dan insya Allah itu semangatnya adalah semangat mencari hidayah, mencari dorongan dari Allah gitu kan. Saya nggak peduli waktu itu, pokoknya ya, saya anggap Muslim semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kali itu ya saya isinya itu. Jadi nggak yang motivasi udah motivasi mengejar hidayah waktu itu udah saya oper sudah mau orang kok tumben ini Pak Indra kok begini sih ininya gitu kan, kok lain katanya, tapi mereka terima karena memang mencari nafkah ya,
mencari nafkah, motivasinya mencari nafkah, tapi mencari nafkah yang diridhoi Allah. Pikir dong mereka. Ya mohon maaf ya. Nah, terus lagi jadi beratnya saya waktu itu ya dibilang berat tidak ya, karena saya sudah tidak lagi berhitung, walaupun nggak boleh juga. Jadi maksudnya nggak ngitung itu ya sama jangan juga. Ya. Nah ini Pak mungkin Afan, tadi baik lagi yang dilakukan Pak Indra awal kali, karena kebanyakan kan kalau tadi Pak Indra juga sebutkan modal. Kebanyakan ini mikirnya, wah ini mau usaha lagi harus modal dulu nih. Waktu itu Pak Indra yang dilakukan pertama kali apa? Apakah ngumpulin modal dahulu atau menghubungi rekan-rekan dahulu atau gimana Pak? Jadi alhamdulillah saya dapat pesangon. Saya ingat banget waktu itu ke Ustadz Nur Yasin itu nanya gimana dengan pesangon saya, status pesangon saya. Masih bisa menjadi pokoknya. Asal dari situ sudah selesai, kesininya sudah bertobat, itu insya Allah menjadi halal karena apa ya bahasanya kemarin itu pokoknya menjadi pokok milik kita. Jadi bahkan rumah yang dari KPR pun saya lunasin itu ya pokoknya tetap halal. Gitu loh. Nah waktu itu saya masih ada mobil. Ada mobil Honda City tahun 2007 kalau insya Allah itu. Nah itu saya jual. Saya ganti Honda Civic LX. Nah, Masya Allah, terus saya bikin perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing. Saya dapat. Allah mudahkan kok. Allah mudahkan. Pada saat itu saya, ya Allah kok. Saya lagi bikin perusahaan outsourcing, saya butuh kantor dan kebetulan saya itu ada baru beli ruko. Rukonya nggak dipakai, suruh pakai. Dapat kantor nih, Masya Allah nih, Allah mudahkan banget gitu kan. Terus proyek pun saya dapat proyek besar banget itu di outsourcing itu. Tapi karena saya merasa, ini saya baru hijrah, tapi kok dapat usaha kayak gini. Jadi ceritanya saya dapat 1.000 karyawan untuk pengadaan karyawan. 1.000 karyawan. Tapi di situ ada selisih yang harus saya setorkan kepada pihak-pihak tertentu dari gaji UMR yang mereka dapat, dan saya dapat 200.000 per karyawan. Nah, kalikan coba 200.000 kali 1.000 per bulan. Berapa antum dapat coba? Masya Allah. Tapi nggak sesuai dengan hati nurani ya. Ini jatahnya makannya anak istrinya orang ya. Betul nggak sih? Harusnya dia dapat 2 juta, waktu itu 2.500.000 itu. 2.500.000, saya kasihkan cuman 19. 1.900.000. Jadi 600.000 itu udah kemana-mana. Ya. Akhirnya dilepas. Saya lepas. Sudah nggak dilanjutkan Pak. Berarti beratnya ini Pak, apakah lancar-lancar saja Pak setelah hijrah ya Pak? Kan banyak yang setelah hijrah itu tambah susah Pak. Akhirnya balik lagi. Gini. Misalkan kerja di bank, dia hijrah. Iya. Kemudian setelah itu tambah susah, nggak dapat kerja dan sebagainya. Pada Allah kembali lagi Pak ke perbankan atau tadi ke asuransi dan sebagainya. Aduh, kalau kembali lagi sampai dengan futur itu, naudzubillah min dzalik ya. Insya Allah kalau saya pernah, saya nggak punya buat nggak ada uang sama sekali. Terus listrik saya mati. Antum tahu Pak Hendi? Orang Yayasan Nidaul Fitrah, kena telepon beliau, rumah Anda gelap, tokennya habis, dibeliin sama dia. 50.000 sampai segitu. Waktu itu pernah sampai begini ya, di titik nol, saya habis sholat maghrib, pulang, terus mohon maaf, saya sholat sunnah. Setelah sholat sunnah itu, anak saya baru datang ngambil uang. Salah itu baru ngambil uang ke ATM, terus uangnya tuh, kata Abim itu, uangnya habis 10 juta. Kalau 10 juta uangnya habis, kamu tak kasih 100.000 langsung, gitu kan? Itu anak masih duduk, masih berdoa itu. Jadi mereka pada di belakang.
Apa yang terjadi di saat itu memang duit itu dengan 10.000, cuman kan nolnya ada 2 di belakang kan di ATM gitu kan. Abim mengira itu 10 juta, padahal cuma 10.000 dan itu ngambilnya itu cuma 100.000 untuk beli mie kalau nggak salah itu. Terus apa yang terjadi, ya Allah? Di situ anak ngerasa dari titik nol yang paling, udah paling bawah banget, udah ya pasrah ya Allah udah. Salah. Dan anak bilang begitu ke Abim. Terus duduk ke tempat tidur, buka HP. Nah, pertama yang Ana buka itu bukti transfer 10 juta ke rekening Ana. Coba, ya Allah, Akbar, Dek, kamu dapat 100.000, Dek, gitu loh. Terus dari mana? Terus apa ini? Ternyata apa coba? Zakat seseorang buat saya. Pak Indra, ini zakat buat sampean, Pak, katanya. Zakat saya, katanya. Oh, kok bisa? Kok saya? Ya kan Pak Indra belum, waktu itu nggak ada pekerjaan, pas nggak ada pekerjaan. Masya Allah. Ya pekerjaan saya di laptop, bikin reseller, bikin reseller. Karena nggak bekerja di mana-mana, ya udah saya di laptop aja deh. Yang penting nyantol wifi, ada wifi, ada data, pakai data. Nah, saya bikin toko online, toko online yang nyomot dari, ya jadi reseller gitu, tapi saya jadi anggota dulu gitu kan. Nah, itu yang belum lama dan belum menghasilkan, dan saya waktu itu hidup juga ya dari belas kasihan orang ya, Masya Allah ya. Dan itu yang paling saya ini salah. Dan saya pernah juga, Masya Allah ya, lagi butuh beli beras, terus kemudian ada telepon dari perusahaan bank ya, bank plat merah ya. Jadi kita itu sudah sepakat untuk training bagian marketingnya, itu NTB, NTT, seluruh cabang. Itu nilainya Insya Allah 1 M lebih. Saat itu telepon lagi. Itu waktu saya belum keluar. Oh, belum keluar. Tapi telepon laginya setelah saya hijrah. Dan di saat saya nggak punya beras. Antum gimana coba? Dan istri Anda tahu. Itu keuntungan kita Insya Allah 400-an. Kita nggak punya beras waktu itu. Masya Allah, astagfirullah. Telepon nggak saya angkat. Saya tunjukin ke istri yang dari itu ya kan, dari instansi. Istri Ana bilang apa? Ittaqillah. Ya Allah. Itu nggak saya angkat. Padahal itu ratusan juta itu, dan kita lagi butuh itu. Waktu itu pas si perusahaan saya itu sudah tak biarin outsourcing kemarin. Outsourcing itu udah nggak, jadi dia udah hidup enggak, mati juga enggak gitu kan, gara-gara itu gitu. Tapi trainingnya jalan, saya trainingnya waktu itu jalan. Gini deh, kalau seumpamanya orang diuji, itu kan Insya Allah menggugurkan dosa tuh, menggugurkan dosa. Terus kemudian kalau semuanya enggak, ya asal kita sabar, asal sabar menghadapinya, Insya Allah jadi penggugur dosa. Nah, saya menganggap ya sudah itu semua pembersih dosa-dosa saya gitu loh. Nah, jadi kalau seumpamanya ada yang baru hijrah terus jadi susah, ya susah memang. Sebenarnya tidak kok, karena ada ketenangan. Masya Allah ya. Karena ada ketenangan, itu yang tidak bisa dibayar. Masya Allah, nggak bisa dibayar. Istri merasakan, mama saya itu kan yang tadi pas di saat hijrah itu kan beliau, saya keluar terus ada salah satu jabatan yang saya incer, emang setelah itu bisa ke sana gitu kan. Loh, itu kan yang selama ini doanya mama panjatkan, katanya kok udah di depan mata kok malah ditinggal. Itu anak yang nggak kuat. Ya Allah, diganti Mas, sekarang diubah doanya dirubah. Masya Allah. Ya, jadi itu beratnya. Yang penting
ketenangan hati ini yang nggak bisa ini Pak. Nah itu. Mungkin secara zahir, secara orang lihat lebih susah mungkin, tapi hati ini nggak bisa dibohongi Pak. Ya, iya. Di saat awal saya sama Ustadz Yasin dibilang mobil itu kan nggak perlu Pak Indra. Buat saya perlu Ustadz. Setelah kesini-sini saya baru sadar, baru paham. Baru paham kenapa Ustadz ini kok bilang mobil itu nggak perlu. Bagi saya perlu gitu kan. Waduh, apa kata orang? Wah, pada saat itu berpikirnya seperti itu. Sekarang ini baru, Masya Allah, gak punya mobil, kita naik sepeda motor dan kita enjoy aja kok. Masya Allah ya, karena saya Ana harus nyambangi adik yang sedang sakit di Demak. Waktu itu mobil nggak ada. Kita mau nyambangi itu anak-anak pengen ikut. Akhirnya kita putuskan bawa sepeda motor. Konvoy dari Batu ke Demak. Konvoy dengan istri anak itu. Dan ya enjoy saja, Masya Allah gitu kan. Mulai di developer. Nah, jadi ya tetap setelah itu atau langsung naik turun ya, Masya Allah. Saya semua dan di Batu ini titik. Oh iya, dari Surabaya Pak tadi? Dari Surabaya pindah ke Batu ini karena saya ngajar satu developer gitu kan, marketingnya saya ngajar ikut training saya di Sidoarjo waktu itu. Terus akhirnya beliau yang punya di sini perumahan, terus akhirnya nawarin saya. Jadi manajernya beliau, terus saya iyakan, saya pikir ya udahlah coba saya jadi praktisi nih gitu kan. Nah, barangkali kalau jadi praktisi nanti, karena saya basicnya juga marketing gitu kan. Akhirnya udah jadi di sini diterima menjadi GM waktu itu. Terus sempat keluar jadi marketing lagi, saya malah lebih nyaman jadi marketing waktu itu, waktu di Batu ini. Dari marketing dari developer satu developer lainnya, terus coba buka sendiri kemarin, bekerja sama dengan kolega, cuman nggak berhasil. 1, 2, ini yang ketiga, alhamdulillah jadi Royal Arois ini. Jadi ya memang proses harus dijalani ya, dan saya merasa yakin karena insya Allah selama kita mengejarnya keridhaan Allah ya Allah akan bantu deh. Berarti sebenarnya ini juga baru Pak ya? Baru saja. PT Arois. PT Arois Patsana ini baru akhir tahun kemarin November. Akhir tahun 2001. Masya Allah. Berapa unit ya Pak? Ini 60 unit. Tadinya 30 unit, terus pengembangan 30 unit lagi, 60 unit. Masya Allah. Padahal kondisi pandemi waktu itu Pak? Waktu itu pandemi. Waktu itu pas lagi PPKM. Siap. Tapi kita nggak berpikir itu ya insya Allah lah gitu kan. Tapi juga nggak nekat ya, kita penuh perhitungan. Asal jangan menjadi keraguan, ketakutan. Jadi, waduh pandemi nanti begini, nanti begitu, ya sudah. Akhirnya begitu beneran gitu. Nah, saya ke teman-teman, Bismillah udah, ayo jalan. Karena kenapa kita harus tunda? Kalau emang ya sudah Allah perkenankan, kenapa nggak jalan? Ayolah jalan, Bismillah gitu kan. Dan alhamdulillah, Masya Allah gitu kan. Ya dengan kuasa Allah ya. Tapi Pak, mungkin ini Pak, bisa diceritakan mungkin produknya Pak? Oke. Ini. Oke, jadi kita ini Royal Arois Villa and Residen ya sebenarnya. Jadi kami di sini tidak memakai, mohon maaf, label syariah. Tapi insya Allah akad kami sesuai syariat. Karena ya udahlah, nggak usah gembar-gembor, yang penting dalamnya aja gitu kan, kita sesuai dengan syariat gitu. Berarti ini lebih ke komplek villa gitu Pak? Villa. Bedanya apa Pak dengan komplek perumahan biasa? Kalau perumahan kan untuk hunian ya. Nah kita untuk villa, insya Allah kita nanti ada manajemen sewa kelolanya. Insya Allah. Kita kelola insya Allah sesyariah mungkin. Artinya
kita kelola ya kita sewakan kepada keluarga minimal yang screening awalnya KTP sama gitu kan. Siap. Itu sih. Jadi yang 30 unit tadi ini Pak ya, villa, kompleks villa. Total semua 60 unit. Oh iya. 60 unit. Total 60 unit. 60 unit insya Allah. Jadi posisi kita ada di belakang Jatim Park 3 ya. Jadi Jatim Park 3 Hotel Senyum tuh kelihatan dari tempat kita. Masya Allah. View-nya juga luar biasa. View-nya Masya Allah. Monggo kalau seumpamanya mau, Insya Allah gitu kan. Kebetulan bulan ini kami sedang promo ya, yang tipe 80 itu kita hanya jual 600 jutaan. Tipe 80. Tipe 80. 80, luas tanahnya 50 memang. Tapi itu dari harga 959. Dua lantai. Kita pangkas 2 lantai setengah. 2 lantai setengah. Ada rooftop. Dan full furnish kita kasih. Bulan ini deal kita kasih private pool gratis. Jadi lengkap banget. Itu udah harga 1M,25 saya hitung. Saya sedang cuma 1 unit. Cuma 1 unit. Masya Allah. 1 unit. Menarik. Siap. Mungkin nanti yang tertarik bisa ini ada kita cantumkan link di bawah Pak untuk pembelian dan promonya. Untuk tanya-tanya juga boleh. Siap. Masya Allah. Kabar yang lagi sering dibicarakan Pak, resesi Pak. Nah, resesi. Nah, ini apa pengaruhnya kira-kira Pak untuk misalkan bisnis properti? Kan ada yang kita dengar ini ada 2 pihak nih masalah properti. Ada yang mengatakan resesi ini bakal bikin bubble. Ya. Bubble. Tapi ada juga pihak yang mengatakan justru dengan resesi ini justru nggak ada investasi terbaik kecuali properti. Seperti itu. Kalau dari Pak Indra sendiri seperti apa? Saya memilih yang terakhir. Jadi segala sesuatu yang negatif sifatnya itu saya tidak mau mengamini. Kebetulan kami buka lagi PT, buka project lagi di Tulungagung. Oh, villa juga Pak? Pasar 340 unit. Nah ini juga kan berhubungan dengan resesi apa segala macam gitu kan. Orang pada wait and see katanya. Tapi ya udahlah. Tetap kita berhitung, tetapi ya kita jalani dan ada tuh penjualan gitu kan, ada tuh yang beli gitu kan. Ya strateginya untuk teman-teman developer gitu kan ya kita seperti sekarang kita sedang mengolah lagi penjualan, mengolah lagi promonya itu aja sih. Jadi kalau memang iya orang sedang nyimpen duitnya, nggak mau ngeluarin duit, ya udah kita iming-imingi. Padahal seharusnya juga ketika disimpan nilainya ini sama, harusnya malah turun. Bahkan kalau mohon maaf rupiah bisa jadi langsung anjlok. Seketika itu seumpamanya dolar tinggi blak jadi 19.000 jadi 20.000 kan langsung berimbas tuh. Kalau kami kita properti kan tidak serta-merta kena, tidak langsung lah. Paling tidak langsung. Asetnya terjaga justru insya Allah. Dan aset terjaga. Sama seperti kemarin akhir corona. Di saat seseorang, jangan bilang seseorang, agensi aja. Agensi dia udah datang, waduh jualan properti susah, sekarang lagi pandemi gini, sama. Jadi nggak ada yang survei, nggak ada yang bisa survei, selesai dia. Buktinya saya di saat PPKM ada penjualan. Setelah selesai COVID itu bulan apa itu kita tinggi, ya. Sampai hampir 10 miliar saya dapat itu tinggi. Nah, makanya alhamdulillah kesininya di saat ini 2 bulan ini masih terbantu oleh cash flow yang ada. Siap. Masih kuat ya, Masya Allah ya. Ya kan Allah mudahkan juga lah. Mungkin ini Pak, ada banyak juga yang mungkin ada trauma juga ketika memilih developer. Nah, mungkin ada tips-tips memilih developer ini Pak. Penguasaan atau pembelian lahan dari developer ke petani. Ke pemilik lahan petani ya sebelumnya. Itu statusnya seperti apa? Nah, jadi jangan sampai belum dibayar udah dijual.
gitu kan. Dipasarkan dulu. Iya, nah kebanyakan kan seperti itu. Nah kami kemarin itu sistem termin dan alhamdulillah yang satu blok itu 200 juta akhir tahun ini lunas. Tinggal blok atas itu nanti Mei insya Allah kita lunasi. Juga ada pesan untuk tadi rekan-rekan yang ingin hijrah tapi kata-kata terakhir Pak. Jadi kalau untuk yang mau hijrah, antum nggak usah ragu deh, nggak usah ragu udah. Kalau sudah, mohon maaf ya, kalau sudah mempelajari, kalau biasanya orang hijrah kan sudah mempelajari dong, bagaimana syariat yang manhaj yang benar gitu kan. Kalau semuanya sudah di situ, udah nggak usah berhitung. Udah. Mungkin kalau semua butuh proses, ya memang harus butuh proses dong. Masa bayi langsung bisa lari, gitu aja sudah. Ya kan harus proses merangkak dulu, belajar tertatih-tatih dulu, berdiri dulu, terus jalan, baru bisa lari kan gitu. Ini mau langsung lari nggak bisa. Kita paksakan. Jadi kalau sudah ada niat kecil aja nih, itu udah kuat sudah. Nggak usah ragu, langsung jebret. Nggak usah pikir A, B, C, D, E, F, G. Tidak, udah. Tautkan kepada Allah. Udah. Tapi tetap berusaha. Dan saya pernah tanya ke Ustadz Nur Yasin itu. Ustadz, kira-kira saya bisa nggak kembali seperti yang kemarin-kemarin? Anak nanya begitu. Maksudnya, ya saya punya rumah bagus, saya punya mobil mewah. Gitu. Bisa nggak? Ustadz jawabnya gini, kalau Pak Indra insya Allah bisa ya. Pokoknya prinsipnya asal jangan males. Ya sudah, saya garis bawahin tuh. Dan saya nggak pernah ngerasa males, walaupun dalam kondisi terpuruk ya, nggak ada kerjaan bukan nggak ada kerjaan, ada terus kok, ada yang bisa saya kerjakan. Karena tidak malas tadi. Semua bisa, semua ada yang bisa kita lakukan untuk Allah cukupkan. Kita naik motor berempat kemana-mana gitu kan. Tetap Allah cukupkan. Sekarang bahagia dihitung dari apa? Bahagia itu dihitung dari kadar kebersyukuran kita. Kalau kita nggak bahagia berarti kita sedang tidak bersyukur. Lupa bersyukur. Coba aja. Ana dikasih mobil itu sama Allah. Ana berdoanya, ya Allah, mobil yang terjangkau, yang bisa punya mobil, rasa baru, ya saya kan nggak apa-apa, tapi rasa baru ya. Dan Masya Allah ya, Allah kasih itu, dulu Ana punya Honda Brio, antum tahu yang putih? Enggak. Honda Brio sebelum ini. Jadi Honda Brio itu mangkrak, nggak hidup, sudah dilumutin, sudah ditumbuhin rumput di bawahnya, dan Ana beli itu cuma ngasih duit 1 juta. Boleh dibawa pulang, coba. Gimana dengan itu? Itu dari Allah banget. Dan kilometernya baru 23.000. Masya Allah. Tahun 2012. Rasa baru dong. Ya Allah. Dan itu baru lunas beberapa awal tahun ini lah, insya Allah. Ya dengan 1 juta. Terus orang kan, wah kalau nggak nyicil nggak bisa, kalau nggak leasing nggak bisa punya mobil baru gitu kan. Gue bisa nih gitu kan. Insya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khair Pak ini atas sharing-sharingnya. Insya Allah. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan juga jadi amal jariah nih untuk Pak Indra, menginspirasi rekan-rekan semoga. Dan terakhir mungkin tadi dari Pak Indra kita optimis ya. Jangan sampai kita merasa kok semuanya haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Insya Allah yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Justru kita dituntut untuk kreatif Pak ya. Kreatif, kita memikirkan jalan-jalan yang dihalalkan Allah SWT. Mencari nafkah dari jalan yang diridhoi Allah SWT. Satu lagi Mas, mungkin berhubungan dengan yang tadi itu. Jadi kalau sebenarnya kita hanya berpikir logika ya, dari mana, kerja apa, uang dari mana, ya selesai, nggak bisa ketemu gitu kan. Tapi sudah, yakini, kejar rahmat Allah sudah. Allah akan beri, Allah akan bukakan jalannya, Allah akan limpahkan gitu kan. Tapi di saat kita memang menautkan betul-betul kepada Allah. Dah. Tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, Allah SWT akan mencukupi kebutuhannya.
Baik, mungkin itu Pak. Jazakumullah khair atas sharingnya. Kita tutup. Wabillahi taufik. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah.